billahi zamil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu karhan kurhan wa wada'tuhu kurhan wa hamluhu wa bisaluhu salasuna syahran. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin tahirin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para alim, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, tingkang bina bekten, para pejabat yang berkenan hadir yang saya hormati, Sohibul Bait dan segenap panitia penyelenggara pengajian dalam rangka Walimatul Hamli. Yang mudah-mudahan Allah jaga ibu dan anak dalam kandungannya. Bapak Ibu, warga masyarakat Pemalang, jamaah Misorwe Pelem rahimakumullah. Pengajian paling nekat sedunia. Beli kacang di pasar Minggu, ada gajah minumnya susu. Orang Pemalang, dewe kabarmu? Izinkan Gus Miftah mengucapkan I love you. Ibu bapak yang saya muliakan, salah satu tujuan pernikahan adalah menghasilkan keturunan. Dan anak itu merupakan rahasianya Allah. Bahkan Nabi sekalipun diuji dengan masalah anak. Contoh Nabi Zakaria, sampai rambutnya memutih Nabi Zakaria belum dianugerahi anak. Maka kemudian keberadaan anak sangat dinantikan oleh orang tua. Kita melihat betapa anak itu menjadi anugerah Allah dengan kondisi yang berbeda-beda. Ada kalanya orang menikah beneran, mas kawinnya banyak, nikahnya di hotel berbintang, resepsi megah-megahan, tapi nggak matang-matang. Tapi di satu sisi kita juga melihat tragedi anak SMA di pinggir lapangan, malah matang. Yang nikah nggak matang-matang, yang nggak nikah malah. Ada seperti itu, Bu? Kok kamu hafal? Ini menunjukkan bahwa anak itu rahasianya Allah. Saya mencatat ada perbedaan yang sangat signifikan antara anak yang lahir dari rahim seorang istri yang sah sama anak yang lahir di luar nikah. Apa ya? Oh, payung. Yakinlah yang bawa payung itu bukan karena takut panas, tapi karena takut bedaknya luntur. Terutama yang alisnya kayak galengan. Apa perbedaan yang ada antara anak yang lahir di dalam nikah yang sah sama di luar nikah? Bu, coba Anda perhatikan. Mungkin Anda selama ini lihat tapi nggak nyadar. Anak yang hamil di luar nikah itu malah semuanya dibuat mudah sama Allah, seolah-olah ibunya nggak merasakan sakit. Melahirkannya juga kadang-kadang biasa-biasa saja. Makanya banyak orang yang kemudian lahir di luar nikah kadang-kadang di kebun saja tanpa dibantu mantri, tanpa dibantu dokter, tahu-tahu keluar sendiri, betul? Di kamar mandi loh, sambil bersih haji keluar. Sementara kalau anak yang lahir
dengan menikah yang sah biasanya dibuat oleh Allah apa? Wahnan ala wahnin. Semakin tambah usia, kehamilannya akan semakin lemah. Ibunya banyak diuji dengan rasa sakit. Betul Bu? Begitu mau lahiran, subhanallah, kadang-kadang sudah mulai kerasa mau keluar, buka 3, nutup lagi. Kadang-kadang ngeden 24 jam nggak keluar-keluar. Ada Bu? Coba bapak-bapak bayangkan, ngeden sampai 24 jam nggak keluar. Kita itu mau ngising, ngeden setengah jam saja sakitnya minta ampun. Apalagi perempuan ngeden sampai berhari-hari. Itu anak yang sah. Tapi kalau anak yang tidak sah, ibunya kadang-kadang nggak sakit, begitu melahirkan juga nggak kerasa sakit. Pertanyaannya, kok begitu Gus? Iya. Kenapa anak yang dihasilkan dari di luar pernikahan dibuat mudah oleh Allah? Karena Allah mencabut nikmat seorang ibu ketika mengandung. Sakitnya seorang ibu ketika hamil itu adalah nikmat. Sakitnya seorang ibu ketika melahirkan itu adalah anugerah. Supaya bagaimana kemudian anak bisa menghargai proses kehamilan dan kelahiran dari seorang ibu. Sementara anak yang lahir di luar nikah dibuat gampang oleh Allah. Supaya apa? Ibu tidak pernah merasakan anugerahnya kehamilan. Supaya ibu tidak merasakan anugerahnya kelahiran, dibuat gampang. Sehingga anaknya begitu lahir kadang-kadang apa? Tidak perhatian kepada ibunya, karena ketika ibunya hamil tidak pernah merasakan sakit. Makanya kamu Dok, kalau sakit itu anugerah. Aja repot bojone bae. Maka diuji kadang-kadang Pak, saya tuh melihat anak di luar nikah Pak, ibunya nggak pernah ngidam, ya santai-santai saja. Begitu ibu yang lahir karena pernikahan, ngidamnya macam-macam. Kayak kemarin saya pengajian di Jambi, turun panggung ada 15 ibu hamil. Nunggu saya di bawah. Gus ngidam, apa ngidamnya? Pengen jambak Gus Miftah. Kan bajingan. Masa ngidamnya jambak? Nah, maka kemudian kita diingatkan oleh Allah dalam surat Al-Ahqaf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami perintahkan kepadamu supaya berbuat baik kepada orang tuamu, yakni ibu dan bapaknya. Ibunya mengandung dengan susah payah dari awal ngandung, macam-macam saja ujiannya. Kadang-kadang sebelum mengandung cinta banget sama suami, begitu hamil agak benci sama suami. Ada Bu? Didekati suami malah bilang aku zizi. Sesuatu yang belum hamil senang, setelah hamil malah nggak suka, betul? Istri saya itu dulu sebelum hamil sukanya makan bakso. Begitu hamil nggak doyan bakso, doyannya bakso saya. Karena aku jadi ingin pentol. Apa? Ya pentol ini mini ireng. Kecil meleng gugur. Orang hamil itu lucu Pak. Kadang-kadang sebelum hamil nggak doyan, begitu hamil malah doyan. Dan perempuan itu punya undang-undang, kalau lagi ngidam nggak dituruti, nanti yang jadi korban itu anaknya. Awas kalau nggak dituruti, nanti bayinya ngiler. Padahal yang ngiler mbok nih. Nah, mumpung kelingan ini, Mbak siapa namanya? Kori. Baria. Sebenarnya Korea Baria. Kori. Arya, kok belakangnya sama dengan istrinya aku? Istri saya belakangnya juga Ningsih. Istri saya sudah hamil 2 kali. Nambah Gus, lah prihim men nyong ra kamu lahir sama teman. Kemarin ada kesempatan pulang, bojone nyong emen.
nasib yang nganggur ya. Kalau bojone meteng awalnya kan oh ora apa-apa, bojone meteng kalan-kalan baik. Ibu Bapak, bagaimana menyikapi ngidam? Kowe ngidammu apa, Nduk? Bagus. Ngidam itu boleh. Tapi kalau sudah berlebih-lebihan itu menjadi nafsu dan hukumnya haram. Selama tidak berlebih-lebihan nggak apa-apa. Contoh, ada orang yang ngidam, saya pengen makan pelem, tapi pelemnya kudu nyolong. Lah, itu berlebih-lebihan dan itu hukumnya haram. Kemarin di Jambi pengen jambak rambutnya inyong. Katanya kalau nggak kepikiran terus, akhirnya rambutnya dijambak 15 ibu hamil. Saya pikir selesai, ternyata belum. Apa ngidam berikutnya? Wataknya pengen ditembak Gus Miftah. Itu keprimen. Karena aku jadi enak. Jangankan kau ngidam yang berlebih-lebihan, Pak. Makan minum itu hukumnya mubah. Tapi kalau berlebih-lebihan menjadi haram. Makanya ayat Quran ya ayyuhannas kulu wasrobu wala tusrifu. Makan dan minumlah tapi jangan berlebih-lebihan. Makanya orang Jawa itu nggak boleh matanya huruf an, Pak. Contoh warak kui bagus, kuaregen ora bagus. Betul Bu? Kencot kui bagus, kekencotan ora bagus. Mancung itu bagus, kemanjungan gak bagus. Pesek itu bagus, kepesekan ora bagus. Merongos iya bagus, kemerongosan. Gondrong ki api, kegondrongan kan yang pas. Lemu itu bagus, kelemon gak bagus. Bener gak? Makanya orang Jawa itu jangan matanian, karena kalau berlebihan gak bagus. Makan minum itu hukumnya mubah, tapi kalau kebanyakan juga gak boleh, namanya musrif, itu hukumnya haram. Makanya rentetannya kenapa kalau makan dan minum yang bisa ngukur kita sendiri. Artinya apa? Jangan kelebihan dan jangan juga kurang. Makanya Nabi mengatakan nahnu qaumun la naqul hatta naju wa idza akalna lam nasda. Kami adalah kaum yang makan sebelum lapar. Mohon maaf, kami adalah kaum yang makan berhenti sebelum kenyang. Nahnu qaumun la naqul hatta naju, belum makan sebelum lapar, sudah berhenti sebelum kenyang. Sama-sama bapak-bapak sini sudah berhenti sebelum kenyang, pas lawe orang cocok. Lawe itu sampai mangan baik kayak dia kan mencoba. Nah kayak ngaji jangan ya apa-apa hubungannya ya. Ini ngomong langkah. Bu, gak boleh berlebih-lebihan. Dandan itu boleh, tapi juga gak boleh berlebih-lebihan. Ya kalau bedanya cukup 1 cm, ngapain 5 cm? Itu rai apa papan karambol. Putih ya Allah. Wajahnya halus, kakinya belang-belang. Apa? Halus apa aneh? Itu macam kayak gini. Dia mau pengajian juga ngarep duit tuh kayak selonjor kayak gini. Saya kasih beberapa keistimewaan orang hamil, Mbak Arya, Mbak Kori itu artinya pembaca WA suaminya. Kamu bisa buka HP suamimu enggak? Kamu bisa buka HP istrimu enggak? Keren. Coba di sini enggak mungkin. Lagian itu mohon maaf, yang boleh ngatur itu imam apa makmum? Laki-laki imam, perempuan makmum. Berarti imam ngatur, makmum diatur. Berarti laki-laki ngatur, istri diatur. Tapi sekarang banyak malah justru makmum ngatur imam. Contohnya ibu-ibu pemalas, wah ya tekat, dia menunggu. Biasanya si bapak coklat.
Makmum malah ngatur imam kebrimen. Yang namanya makmum itu diatur. Lah, seharusnya itu yang benar laki-laki meriksa HP-nya istri atau istri meriksa HP-nya suami. Ayo. Yang benar itu imam buka HP-nya makmum apa makmum buka HP-nya imam? Yang benar itu seharusnya imam buka HP-nya makmum. Kenapa Bu? Karena kalau makmum bermaksiat dengan HP-nya, imam ikut kena dosanya. Kalau imam berbuat maksiat dengan HP-nya, makmum nggak kena dosanya. Jadi seharusnya laki-laki itu meriksa HP-nya istri, tapi yang terjadi justru istri malah curiga dengan HP suami. Betul? Oh ya tekak. Ini yang guyu. Biasanya si bapak hijau. Kalau saya dari awal Pak, saya berkomitmen sama istri saling percaya, nggak usah saling buka. Jadi istri saya nggak pernah buka HP saya. Aman matanya aman. Karena saya juga gak neko-neko, emangnya kamu di kamar sama suaminya, laki-lakinya chatting sama siapa, istrinya chatting sama siapa. Saya juga pernah punya teman jamaah janda, usianya 60 tahun. Jam 12 malam bikin status WA. Ada nggak yang mau jadi imamku? Saya komentari, ada mbah, sinten Gus Israel. Wes tua kulit imam. Si film siapa? Ya kalau si film banter ya, banter bisa modal bisu. Kan bisa keracunan. Keracunan apa? Susu kadaluarsa. Belum. Berdoa bareng-bareng, mudah-mudahan Mbak Kori dikaruniai dzurriyyatan thayyibah. Semua yang hadir keluarganya sakinah, punya keturunan soleh-soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi wal rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma rzuqna alan sakinatan mawaddatan wa rahmah. Allahumma rzuqna bi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Mas dan Mbak Kori matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.